Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Fitri Nurzana, peserta Latsar CPNS tahun 2025, gelombang 3 dari Pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menganalisis sebuah artikel yang berkaitan dengan pemanfaatan atau penyalahgunaan teknologi atau internet atau sosial media oleh ASN. Berikut adalah artikelnya. Artikel pertama mengenai penyalahgunaan sosial media dengan judul artikel "Mayoritas ASN Langgar Netralitas Lewat Kampanye di Media Sosial". Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramunsito mengungkap sebanyak 369 aparatur sipil negara melakukan pelanggaran netralitas jelang pilkada, terhitung sejak Januari hingga 26 Juni tahun 2020. Pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah kampanye ASN melalui media sosial. Sebagai seorang ASN, tentu harus patuh dan selalu menjalankan kode etik sebagai seorang ASN dalam setiap tindak tanduknya. Dalam masalah artikel di atas, sebagai seorang ASN yang diharapkan bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis, akan tetapi telah dilanggar sebuah kode etik ASN dengan turut serta masuk ke dalam dunia politik dengan mengkampanyekan salah satu calon kepala daerah dengan menyalahgunakan pemanfaatan teknologi informasi berupa media massa dalam mengkampanyekan salah satu calon pasangan kepala daerah. Selain melanggar kode etik ASN, mereka juga tidak menanamkan prinsip Smart ASN dalam menggunakan teknologi dan informasi, internet, serta media sosial. Adapun penyebab-penyebab dari kasus di atas diantaranya, yang pertama adalah mudahnya akses internet dan media sosial, yang kedua, kurangnya disiplin terhadap kode etik ASN, dan yang ketiga, ketidaktahuan prinsip Smart ASN dalam penggunaan internet serta media sosial. Dampak dari masalah di atas adalah yang pertama, ASN berpolitik praktis dan tidak bersikap netral. Yang kedua, perspektif dan pandangan masyarakat terhadap ASN menjadi kurang baik dikarenakan media sosial yang seharusnya dimanfaatkan untuk membantu pekerjaannya sebagai ASN akan tetapi malah disalahgunakan untuk kegiatan politik praktis. Dan yang terakhir, setiap kegiatan yang dilakukan di media sosial akan menjadi jejak digital yang mungkin di kemudian hari akan merugikan ASN itu sendiri akibat dari kegiatan politik praktis. Selanjutnya adalah artikel mengenai pemanfaatan teknologi dan internet oleh ASN. Artikel ini berjudul Penggunaan Teknologi Informasi dalam Mendukung Kinerja ASN di Masa Pandemi COVID-19. Pada masa pandemi, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Tidak terkecuali segala jenis pekerjaan lainnya, seorang ASN harus tetap berjalan. Dengan pemanfaatan teknologi internet yang semakin berkembang, dapat memudahkan para ASN dalam melaksanakan tugas serta fungsinya. Salah satu teknologi yang mulai digunakan pada saat pandemi COVID-19 diantaranya menggunakan video conference. Video conference adalah teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke satu lokasi bersama. Teknologi ini sangat nyaman serta praktis bagi para penggunanya. Penggunaan teknologi informasi di masa pandemi COVID-19 ini sangat membantu dan mendukung kinerja pegawai ASN. Bahkan, pemanfaatan video conference ini masih tetap digunakan hingga saat ini. Adapun sebab-sebab dari artikel di atas diantaranya karena pandemi COVID-19, yang kedua, tugas dan fungsi ASN yang tetap harus berjalan di masa pandemik, dan yang ketiga, masyarakat sebagai stakeholder semakin kritis dalam menilai kinerja ASN atau organisasi instansi pemerintahan. Dampak yang ditimbulkan berupa tugas dan fungsi ASN tetap berjalan dan terlaksana, kemudian memudahkan segala kegiatan atau aktivitas dalam ruang lingkup pekerjaan ASN. Selanjutnya, munculnya aplikasi-aplikasi baru untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas pelayanan ASN kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.